Bu Farida, semangat, insya Allah. Pengennya juara berapa nih Bu Farida? Juara satu, dua, tiga. Itu menarik semua ya Bu, Masya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah yang penting meluruskan. pilak-pilak dikit lah, Bun. Ya, gimana? Sambil aktivitas di dapur. Ya, mangga, mangga, mangga. Siap. Bismillah. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Yuk kita mulai saja ya. Teman-teman, insya Allah ini bersama kita sudah eh, eh, ada 4 juta orang ya dan malaikat yang selalu menemani kita. Amin ya Rabbal Alamin. A'udzu billahi Amin. minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal. Alhamdulillah alamin. Di pagi hari yang cerah ini kita bertemu kembali ya teman-teman. Biasanya kita jam 6, jam setengah 7, sekarang jam 7. Ya jam 7 juga lewat sedikit ya nggak apa-apa. Yang penting kita bertemu ya karena saya masih banyak pekerjaan juga di sini ya teman-teman ya. Teman-teman juga insya Allah sedang terus memuliakan, membahagiakan sesama ya. Bu Farida sambil beres-beres di dapur ya, siap-siap buat buka puasa nanti atau udah bikin kue lebaran nih Bu Farida. Bu Maisaro juga ya, dengan terus sambil terus memuliakan keluarga. Jangan sambil tilawah Quran ya Bun. Kalau tilawah Quran khusus nanti ya. Kita hadiahkan Al-Fatihah untuk diri kita sendiri, untuk guru-guru kita ya. Seperti biasa, bayangkan kita ini setiap huruf Al-Fatihah, setiap huruf ya. Jadi kita bertransaksi dengan Al-Quran itu per huruf. Nah, bayangkan ketika kita membaca Al-Fatihah, menghadiahi Al-Fatihah, itu per hurufnya itu masuk ke dalam peredaran darah kita, ke jantung kita, ya, ke mata kita, telinga kita, ke kepala kita, masuk ke saraf-saraf tubuh kita, ya. Masya Allah, tabarakallah, kita perlu sekali penjagaan ini sekarang ya teman-teman ya. Di era teknologi, wifi, energi yang luar biasa berseliweran di sekeliling kita ya. Sebetulnya Allah itu sudah mengirimkan penjagaan ke dalam diri kita ya. Melalui Al-Quran dan para malaikat ya. Tinggal kita buka tombol aja nih teman-teman ya. Buka tombolnya supaya kita itu selalu nyambung dengan apa yang Allah ridhoi ya. Nah, mulai install di dalam tubuh kita. Tubuh kita adalah produk terbaik ya. Tubuh kita kalau kita lihat HP kita canggih, internet canggih ya, bisa kita bisa ngelihat kejadian di Amerika. Waduh, canggih banget ya. Bisa melihat semua yang apa yang ada di muka bumi ini. Teman-teman googling apalagi sekarang ada ChatGPT itu begitu mudahnya akses ya. Nah, bagaimana dengan diri kita? Apakah kita sudah mengenal diri kita sendiri, teman-teman? Ya. Nah, ilmu magnet rizki itu adalah untuk mengajak kita, untuk kita bisa lebih dekat dengan diri kita sendiri. Ya, kita mengenal diri kita sendiri sehingga kita sadar ya siapa diri kita, mengapa Allah masih memberikan kesempatan hidup di muka bumi ini. Mau kemana sih kita? Itu bagaimana caranya supaya kita ini jangan menjadi orang yang merugi ya. Karena Allah sudah mengingatkan di Quran surat Wal Asri ya. Wal Asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya. Jadi sebetulnya kita ini semuanya sedang dalam keadaan rugi, teman-teman. Template-nya manusia hidup di dunia itu dalam keadaan rugi. Template ya. Template itu
template itu bawaan ya. Bawaannya manusia itu di dunia itu dalam keadaan rugi kecuali orang yang beriman, orang yang melakukan amal soleh, orang yang nasihat menasehati dalam kebaikan dan sabar. Jadi empat unsur inilah yang menyebabkan kita Allah masih memberikan kita kehidupan di atas muka bumi ini dalam rangka empat unsur ini, teman-teman. Iman, amal soleh, kemudian kita nasihat menasehati, ya kita kadang memberi nasihat, kita juga harus mau dinasehatin, ya, gitu dan sabar. Itu teman-teman. Ya, ala kulli niyatin salihah lahum al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين آمين. Alhamdulillah ada Bu Titin dan Bunda Asma ya bisa ikut Zoom ya. Nanti kalau simak juga ya rekaman-rekaman saya di YouTube teman-teman. Yang belum masuk grup Amazing Quantum, yuk masuk grup Amazing Quantum eh, supaya kita lebih enak berkomunikasi. Memang itu grup besar satu arah ya. Tapi insya Allah kita satu sama terhubung selalu bertransaksi kita. Alhamdulillah tema pagi ini ya selama Ramadan ini kita akan membahas mengenai intangible asset ya. Bagaimana caranya kita menjadi orang yang kaya raya ya dan melalui disiplin kata. Hmm, jadi kata kuncinya tiga ya, intangible asset, kaya raya, dan disiplin kata. Kita bahas dulu mengenai intangible asset. Saya orang ekonomi, nah teman-teman juga harus belajar ekonomi ya. Di eh, laporan ekonomi itu ada tiga produk utama. Pertama itu adalah laporan arus kas, ya. Laporan arus kas itu ada arus kas. Iya, mangga-mangga Bu Titin. Ya. Jadi supaya fair nih, supaya fair teman-teman off kamera, saya juga off cam juga gitu ya. Di laporan ada laporan arus kas, ya. Kemudian ada laporan keuangan, laba rugi. Kemudian ada balance sheet, neraca. Ya, intangible asset itu ada di neraca. Neraca itu ada kolom aset, kolom modal, dan kolom hutang, gitu ya. Nah, di aset itu ada aset tangible dan intangible. Oke, ya. Aset tangible itu adalah aset yang terlihat, rumah, ya, kemudian mobil, gitu ya. Aset intangible itu aset yang tidak terlihat dan sudah bisa dijual. Oke, teman-teman ya. Kita punya ini nih di apa namanya di laporan keuangan kita. Kenyataannya kita sudah punya rumah. Apakah itu sudah menjadi intangible asset? Nah, itu harus diubah. Rumah yang kita miliki harus harus bisa menjadi intangible asset. Intangible asset dalam orang ekonomi bilangnya itu royalti, franchise, gitu ya teman-teman ya. Contoh royalti franchise itu seperti apa? Seperti KFC, Dunkin Donut, Chico, makanan-makanan yang rata-rata dari luar negeri ya. Itu. Yang lokalnya belum banyak ya. Yang lokal sebetulnya ada beberapa, tapi mereka juga akhirnya menginikan dengan label luar negeri seperti Harvest, ya, Jiko itu produk dalam negeri teman-teman, ya. Cuma orang Indonesia itu seneng dengan eh, kalau namanya itu kebarat-baratan gitu.
Yang sebetulnya yang punya orang kita. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, maafkan saya salah. Ampuni saya siap belajar. Gitu ya. Gitu. Jadi itu dalam magnet Rizki. Jadi magnet Rizki itu membahas ekonomi lebih dalam lagi. Gitu ya. Nah, Amazing Quantum itu visi misinya adalah mencerdaskan keluarga Indonesia. Melalui apa? Melalui bekerja sama dengan Magnet Rizky Pak Nasrullah. Itu. Amazing Quantum fokus pengen mencerdaskan keluarga Indonesia. Pertama, bagaimana mencerdaskannya? Pertama, memperbaiki mindset. Ya, memperbaiki mindset, membersihkan jiwa, gitu ya, supaya kita benar-benar menjadi pribadi seorang mukmin yang diridhai oleh Allah, gitu ya. Kemudian mencerdaskan keuangan. Mencerdaskan keuangannya melalui apa? Melalui dinar, gitu. Nah, jadi magnet rizki dan dinar khairul razikin, jurus-jurus magnet rizki dan dinar khairul razikin itu adalah satu kesatuan, teman-teman. Ya, karena kebutuhan keluarga kita ini selain ilmu adalah keuangan. Kita harus menjadi pribadi yang kaya raya. Itu teman-teman ya. Dan sebetulnya kecerdasan yang ketiga itu adalah kecerdasan kesehatan ya. Gimana caranya tubuh kita ini sehat tanpa BPJS? Ya. Sehat tanpa BPJS. Keren banget kan? Sehat tanpa perlu ke rumah sehat. Nah, itu. Nah, ini untuk kesehatan ini saya bekerja sama dengan Dokter Andika Setiawan, itu ya, itu. Nah, eh, beliau adalah founder dari Muslim Billionaire ya gitu teman-teman. Jadi Amazing Quantum itu perpaduan dari dua unsur Pak Nasrullah dan Dr. Andika Setiawan. Nah, yang materi yang akan saya bahas di Amazing Morning ini dua hal. Dua hal ya. Nanti materi yang ketiga nanti kita bahas di sesi yang berbeda ya, sesi khusus. Dua hal ini yang melekat ini adalah memperbaiki mindset, membersihkan jiwa, ya, dan menjadi pribadi yang kaya raya. Nah, judulnya adalah tadi temanya adalah intangible asset, kaya raya, dan disiplin kata. Gitu ya, teman-teman. Kenapa saya langsung pakai disiplin kata? Di Margaret Rizky, teman-teman, disiplin kata itu adalah sesuatu hal yang unik dari Magnet Rizky. Di komunitas yang lain tidak ada disiplin kata. Tapi satu-satunya komunitas yang mempertahankan disiplin kata itu adalah Magnet Rizky, teman-teman. Ya. Di yang lain, ya walaupun levelnya ustadz gitu ya, udah tidak disiplin kata itu. Itu berbicara ini. Nah, Magnet Rizky, Masya Allah. Tujuan dari Magnet Rizky itu adalah membangun pribadi yang Robbaniun. Robbaniun itu adalah pribadi yang bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga menjadi agennya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memakmurkan negeri, gitu ya. Untuk dan mengajak untuk kembali ke jalan Allah gitu. Jadi magnet Rizki Amazing Quantum ini tidak bisa berdiri sendiri ya teman-teman ya. Harus menyatu, bergabung dengan komunitas sekitar. Komunitas amal soleh sekitar. Apapun itu. Ya. Yang apa namanya yang ada musola teman-teman bergabung gitu ya gitu, pada pengajian bergabung gitu ya, walaupun mereka belum disiplin kata, teman-teman bergabung aja ya, bergabung karena kita harus eh, menyatu ya, seorang muslim, seorang mukmin itu harus menyatu karena kita ini seperti barisan yang berbaris rapi, nggak boleh tercerai-berai itu. Bun, tapi pengajian saya borju, Bun. Oh, ya udah. Kalau Bunda belum kuat dengan borjunya, ya, cari pengajian yang tidak borju. Gitu ya. Pengajian yang iya, Bun, bentar-bentar Pak ganti baju seragam.
gitu ya, gitu. Bentar-bentar apa namanya jalan-jalan gitu. Ya Allah Bunda, gitu. Amanah saya aja masih banyak Bun, gitu ya. Terus penghasilan suami saya kan nggak, ya saya kan belum punya penghasilan Bun. Saya malu lah Bun. Pakai uang suami buat bayar ini itu, saya malu minta ke suami terus, masya Allah gitu ya, masya Allah ini istri-istri para istri solihah nih ya. Gitu. Ya udah, ya kita cari yang tidak borju, yang hubungannya cuma ya baca Quran gitu ya. Tazkiyatun nafs, saling mengingatkan kebaikan dan kebenaran. Begitu ya teman-teman ya. Pandai-pandai mencari komunitas. Jadi dengan komunitas pengajian yang borjunya gimana, Bun? Ya kita cukup mendoakan, membahagiakan mereka. Tidak boleh punya pikiran tidak baik. Ya teman-teman ya, tidak boleh punya pikiran tidak baik ke siapapun. Kalau kita masih punya pikiran tidak baik, ya dunia kuantum kita oyek. Oyek itu apa? Bergoyang, tidak stabil. Kalau Allah punya arus ya, punya apa? Arus itu kekuasaan ya, gitu. Kalau kita punya dunia kuantum, teman-teman. Kita bukan untuk menyaingi Allah ya gitu. Cuma memang Allah itu memang ada yang eh, la haula wala quwata illa billah. Kita itu semuanya dari Allah ya. Jadi kita itu memang kita bisa eh, saya nih bisa memberikan ilmu yang menurut teman-teman bermanfaat. Itu bukan karena saya teman-teman, tapi karena Allah ya. Jadi kita dengan Allah itu qorib, sangat-sangat dekat ya. Kita ini bersumber dari Allah dan kita ini sangat dekat dengan Allah. Itu fitrah. Fitrah ya teman-teman. Fitrah itu apa? Back to origin. Back to origin itu apa? Kembali ke asal. Kembali ke awal. Jadi awalnya itu kita itu dekat sama Allah. Bukan bukan setiap manusia loh Bun. Setiap manusia ya. Maka kan alastu birabbikum qulu bala syahid. Nah, itu. Dan setiap insan yang lahir itu semuanya Muslim. Orang tuanya yang membuat menjadi Nasrani dan Majusi. Kenapa? Karena orang tuanya tidak paham. Hmm. Nah, jangan-jangan kita ini orang tua yang belum bisa mendidik anak-anak kita menjadi seorang pribadi yang Muslim. Karena seorang pribadi yang Muslim itu adalah seorang yang terus berserah kepada Allah. Ya, ya. Jangan-jangan dalam diri kitanya juga belum terbangun menjadi muslim yang sejati. Itu. Karena seorang muslim sejati itu kehidupannya berkah, teman-teman. Apa berkah? Berkah itu adalah selalu bertambahnya manfaat. Nah, kaitannya dengan intangible asset, ya. Jadi asset itu adalah aset kekayaan yang bisa kita jual, yang bernilai ekonomi, gampangnya begitu, teman-teman ya, itu, yang bernilai ekonomis, boleh dicontek, gitu, ya. Siapa yang bayar? Yang bayar Allah. Nah, karena orang beriman itu sudah diajak berbisnis sama Allah. Ya, jadi dibayarnya pakai ikhlas doang pun. Ya, pokoknya teman-teman yakin nggak nih? Kalau kita mau menempuh jalan keajaiban, kita transaksinya jangan dengan manusia, tapi dengan Allah. Ya, bikin berita acara sama Allah. Dan memang kita sudah bikin berita acara sama Allah. Alastu birabbikum qalu bala syahidnya. Terus Allah juga udah bilang, wahai orang-orang beriman, ya, wahai orang-orang beriman, maukah engkau saya ajak berniaga? Itu Allah yang ngajak teman-teman. Jadi kita sudah diajak berniaga sama Allah. Ada nggak berniaga yang nggak untung? Nggak ada. Ya, berniaga dengan Allah tidak ada yang tidak untung. Untung selalu.
Tapi kenyataannya Bun, saya udah dekat dengan Al-Qur'an ya gitu. Tapi kok saya belum kaya raya ya Bun? Itu saya belum ya ibaratnya rumah juga masih ngontrak, mobil juga masih ada mobil nih tapi nyicil gitu ya. Nah, berarti ini masih ada perisai rejeki yang kita lakukan, teman-teman. Ya, gitu ya, teman-teman. Udah akui aja. Nah, gimana caranya? Itu adalah dengan cara kita menjadi meluruskan niat dulu. Pertama, meluruskan niat dulu karena Allah dan Rasulnya. Kembali meluruskan niat. Tuh, ya. Jadi tadi kehidupan seorang muslim itu berkah ya. Orang beriman itu sudah diajak berbisnis sama Allah gitu ya. Dan nanti dibayar. Kemudian orang yang bertakwa itu Allah berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Cuma kendalanya di kita, teman-teman. Kitanya tidak yakin. Lah iya, Bun, gimana kita yakin, Bun? Orang apa namanya? Oh, ya itu kenyataannya saya juga belum punya rumah, Mas. Rumah masih ngontrak. Penghasilan suami juga masih di bawah UMR, Bun. Gimana? Gitu. Nah, berarti ada perisai rezeki. Dosa tipis-tipis yang kita lakukan setiap hari. Ya. Nah, disiplin kata itu adalah seperti tasbih, ya, seperti biji tasbih yang bersambung, ya. Jadi kuncinya disiplin kata, itu. Kalau satu lepas, ya, tidak nempel, tidak menyatu, apa yang terjadi? Buyar, ya, tasbihnya buyar, teman-teman. Itu. Nah, makanya indikatornya udah disiplin kata aja. Tidak mudah, Bun. Memang tidak mudah. Tapi yang tidak mudah itu pasti bisa kita laksanakan. Kenapa disiplin kata? Karena positive thinking aja tidak cukup, teman-teman. Husnuzon saja tidak cukup. Ya, kita pertama harus memperbaiki kolbu kita, perasaan kita. Nah, perasaan ini ada di jantung. Hmm, teman-teman ya, ada di jantung ya. Jadi penelitian bahwa apa namanya di jantung itu ada titik Tuhan ya, ada titik Tuhan. Dan di sebetulnya kita ini orang Muslim, seorang mukmin itu selalu menggunakan akal. Di manakah letak akal kita? Ya, ada yang bilang di otak, ada yang dibilang di kolbu dan jantung. Nah, oke, saya ngambil tengah-tengah di antara otak dan kolbu jantung. Jadi, otak kita dan kolbu kita itu nyambung. Kolbu itu tadi di jantung ya, teman-teman. Fis sudur, ya. Otak kita ada namanya syaraf, ada namanya neuron. Nah, yang menyambungkan, yang menyambungkan apa namanya neuron, neuron inilah yang menyambungkan antara otak dan kolbu. Ini penelitian ya, teman-teman, penelitian mengenai neuroscience ya. Neuroscience itu otak ya, teman-teman ya. Jadi mereka tidak mampu menemukan gitu pemicunya. Misalnya kreativitas, kreativitas ya, apa namanya? Kreativitas, menulis, ide, gagasan itu
Datangnya dari mana? Itu para peneliti ya, konon para peneliti tidak mampu menjawab itu, teman-teman. Yang bisa mereka teliti itu hanya, oh kalau orang marah, apa yang terjadi di otak? Kalau orang happy, apa yang terjadi di otak? Mengeluarkan hormon apa? Kalau orang melakukan dosa, apa yang terjadi di otak? Yang baru bisa mereka lakukan itu adalah sebatas itu, teman-teman. Ya, tapi mengenai ide, gagasan, di mana adanya ide, gagasan di otak itu sebelah mana? Ya, ada yang bilang ada di neokortek ya di atas itu kan, otak bagian atas itu. Tapi itu belum selesai. Misalnya nih, saya nih bisa ngomong seperti ini gitu ya. Saya bisa muncul muncul amazing quantum gitu. Terus saya bisa berbicara mengenai disiplin kata. Saya bisa berbicara mengenai eh, magnet Rizki. Cacis, cacis itu sehari bisa 1 jam. Ya, itu kalau pakai otak doang teman-teman nggak mampu. Ya. Nah, itu makanya di otak itu ada pikiran sadar dan pikiran tidak sadar. Pikiran bawah sadar. Nah, pikiran sadar itu hanya 10, 15, 20%, teman-teman. Tapi pikiran bawah sadar itu bisa 80%. Dan ini pikiran bawah sadar ini yang belum mampu orang masuk. Tidak mampu para scientific masuk. Para scientific itu hanya meneliti otak itu berarti baru bisa 10-15%, teman-teman. 85%-nya, 90%-nya mereka tidak mampu. Karena sifatnya udah kecil-kecil dan nggak mampu, nggak bisa dinyampe pakai otak, nggak nyampe. Nah, itulah yang disebut dengan iman. Itulah yang disebut dengan hidayah. Itulah yang disebut dengan taufik. Makanya kita tuh perlu bersyukur menjadi orang yang beriman. Itulah intangible aset kita, teman-teman. Yang tidak akan bisa dicontek kecuali dengan iman juga. Ya, kita sholat. Hanya orang beriman yang mau mengikuti sholat kita. Ya, nah sekarang nih ada war takjil gitu kan, masya Allah ya, masya Allah, tabarakallah ya. Alhamdulillah sekarang tuh sebetulnya seneng ya dengan ada banyak orang Cindo ya, istilahnya Cindo, orang-orang Cina sipit yang pada diem-diem, teman-teman, pada masuk Islam gitu, masya Allah ya. Eh, berkah orang-orang baik, orang-orang soleh itu mau berintegrasi, mau turun gunung, mau bergaul dengan orang-orang sekitar. Kita jangan mau dipisah-pisahkan, ya. Orang beriman itu adalah pemimpin, ya. Jadi kalau ada orang yang belum beriman, nggak apa-apa, dirangkul aja, jangan dibenci, gitu ya. Selama mereka tidak mengganggu agama kita, harus kita lindungi. Nah, makanya di Islam itu sudah diatur, teman-teman. Ya. Nah, eh, kenapa mereka orang-orang yang kafir itu lebih bagus loh, teman-teman, dibanding non-Muslim. Kafir itu artinya kafaro, orang yang berselimut. Ya, nah kita juga bisa terkena penyakit itu, berselimut, malas mencari ilmu, gak mau cari ilmu. Nauzubillah min dzalik. Ya, makanya kita penting terus menambah ilmu kita, teman-teman. Nah, terus orang-orang itu kenapa pada masuk Islam? Ya, karena karena sudah terbuka hidayahnya dan Allah yang membuka hidayah tersebut. Jadi pikiran bawah sadarnya sudah mulai terbuka. Gitu ya, teman-teman. Tenang aja nih, tunggu nih. Nanti para saintifik ya, para ilmuwan itu mereka makin mempelajari neuroscience ya, makin mereka tidak mampu
mengenal diri mereka sendiri, kecuali dengan kekuatan besar yang berasal dari Tuhan. Mereka akan mencari Tuhan saya yang sebetulnya itu yang mana. Makanya kita beruntung kita ini sudah memiliki agama yang bernama Islam. Gitu ya teman-teman ya. Itu. Nah, Jadi, jadi kita beruntung sudah memiliki agama Islam. Itulah intangible aset kita. Cuma lagi-lagi kitanya tidak mau memanfaatkan. Ibarat punya mobil nggak pernah dipanasin, nggak pernah dinyalain. Boro-boro mau dinyalain, Bun, nggak bisa nyetirnya, gitu. Ya, ya udah paling nggak tahu lah, gitu. Apa aja komponennya, gitu. Dinaikin doang, tapi nggak dipencet, ya, nggak di starter, ya nggak bisa juga. Ya, jadi kita itu harus terus menaikkan level iman kita. Bagaimana caranya? Dengan ilmu, ya, dengan ilmu. Nah, makanya, dan tadi template-nya orang beriman itu kaya raya. Tidak mungkin orang beriman itu tidak kaya raya, teman-teman. Pasti orang beriman itu kaya raya. Itu sudah janji Allah. Kenapa belum kaya raya? Ada perisai rezeki yang kita lakukan dan kita tidak sadar. Gimana caranya buka perisai rezeki? Istighfar. Istighfar di magnet rizki, "Ya Allah, saya salah, ampuni saya siap belajar." Itu, ya. I- Ibarat pisau, istighfar kita ini udah tajam belum? Karena istighfar kita ini kadang nggak tajam, ya. Ibarat kerja gaji nggak tajam, gerga ditajeminnya pakai apa? Pakai ilmu. Terus pakai apa lagi? Jangan melihat kesalahan orang. Karena kadang kita ini sudah punya gergaji tajam, ya, ilmu kita bertambah, tapi tajamnya keluar, bukan ke dalam. Harusnya tajamnya ke dalam, ya. Kita lihat kesalahan orang, pemerintah korupsi besar-besaran, ya. Terus ini ada apa namanya, pokoknya, waduh, kesalahan terus, ya, kesalahan orang terus yang kita lihat. Istighfar lagi. Ya Allah, saya salah. Ampuni saya siap belajar. Ya, di sekeliling kita adalah cermin. Cermin apa? Cermin untuk memperbaiki diri. Kita dimarah-marahin suami, itu cermin supaya kita bisa memperbaiki diri. Kita naudzubillah, ya, naudzubillah itu, ya. Semoga tidak kita terhindar dari yang seperti itu. Kita diomongin orang, naudzubillah min dzalik. Itu adalah cermin, ya. Kita dengan anak-anak kita belum deket. Naudzubillah, itu adalah cermin, ya, itu. Anak-anak kita ini ke kita kalau ada maunya aja, Bun. Istighfar, itu cermin, ya. Kita yang perlu banyak diperbaiki, teman-teman. Itu. Nah, supaya apa? Supaya intangible asetnya kebangun, ya. Karena kita adalah orang beriman, ya. Dan orang beriman itu khas dari orang beriman itu, Allah itu pertama selalu mengajak bertobat kepada orang beriman. Apa istilah tobat? Tobat itu kembali, kembali ke jalan Allah. Nah, pintunya itu dari istighfar tadi, itu. Ya. Jadi
taubat holik. Makanya insan MR itu taubat holik terus-menerus. Hobi dengan taubat. Astagfirullahaladzim, ya Allah, saya ini ya bun, dosa saya masih banyak bunda. Itu. Tetangga saya kok nggak ramah ke saya ya bun. Itu cermin. Gitu ya teman-teman ya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Puasa saya kok gini-gini aja ya bun ya. Sholatnya masih suka, apa namanya, tarawihnya masih suka bolong-bolong. Astagfirullahaladzim. Ya, ya memang manusia itu secara fitrahnya diberikan ada namanya faktor internal dan faktor eksternal. Jadi gimana caranya supaya kita menjadi kaya raya? Ya, kembali kaya raya ya. Bukan supaya kita menjadi kaya raya. Kita ini template-nya udah kaya raya ya, teman-teman. Template kita ini menjadi kaya raya. Gimana caranya supaya kita kembali kepada kaya raya? Pertama adalah taubat, istighfar, gitu ya. Buka perisai rezeki. Teman-teman, eh, apa namanya tadi, disiplin kata, disiplin pikiran, positive thinking, dan positive feeling. Nah, kalau positive thinking itu baru mengelola pikiran sadar, nah positive feeling itu mengelola pikiran bawah sadar, atau yang tadi kita sebut dengan neuron yang menyambungkan otak dan kolbu, dada, jantung. Ya, dengan cara apa? Jadi jantung kita nanti sehat, Bun. Percaya deh. Obatnya jantung ya. Ah, terjadi penyempitan jantung, terjadi apa namanya? Ketebalan di pembuluh darah. Masya Allah, tabarakallah. Itu selain karena kayak gaya hidup kita, ya, gaya hidup kita. Karena kita kan terdiri dari, eh, jadi fitrah kita itu ada dua, fitrah internal kita itu ada dua ya teman-teman. Fitrah ruhiyah dan fitrah jasadiah itu. Secara ruhiyah itu adalah, eh, yang mengisi adalah Allah. Ruh itu milik Allah. Jadi memang sudah fitrahnya kita itu selalu mencari Allah, ya, gitu teman-teman ya. Makanya ini yang tidak boleh kita batasi. Apalagi kita udah, oh, mencap, naudzubillah min dzalik, nggak boleh ya. Misalnya, dasar kafir, dasar Cina, nggak boleh begitu. Dasar, apa, ahli zina, naudzubillah min dzalik, jangan. Astagfirullahaladzim, nggak boleh ya teman-teman. Itu perisai rezeki untuk kita. Kita tidak boleh mencap semua orang, nggak boleh. Ya, karena semua orang itu secara fitrah dikasih fitrah ruhani ya, yang itu milik Allah dan pasti akan kembali kepada Allah. Jadi makanya kita dengan Allah itu qorib, sangat-sangat dekat. Yang membuat kita tidak dekat dengan Allah itu adalah dosa-dosa kita, teman-teman. Oke? Nah, terus fitrah yang kedua itu adalah fitrah, jasadiyah. Ntar saya lihat apa namanya, majbudi, saya lagi nulis juga nih teman-teman ya. Namanya majbudiyah gitu. Jadi manusia itu secara template-nya energinya itu ada energi positif dan tidak positif. Kita ini bukan malaikat ya. Kalau malaikat energinya positif terus, gitu kan. Nah, kita ini manusia ini energinya ada positif, ada tidak positif. Itu memang sudah fitrahnya kita manusia seperti itu, teman-teman. Nah, itu tapi untuk mengelola untuk mengelola, eh, kedua fitrah tersebut, Pantas faktor baik. yang internal tadi, kita perlu faktor eksternal. Faktor eksternalnya dari mana? Yaitu dari ilmu-ilmunya Allah yang Allah sampaikan melalui Rasulullah, para sahabat, dan para ya. Itu adalah kasih sayang Allah yang Allah titipkan kepada mereka. Jadi ilmu-ilmunya
Allah yang Allah titipkan melalui Rasulullah, sahabat, para ulama, para guru, ya, yang dekat dengan para ulama dan para Rasulullah, itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita, manusia akhir zaman, untuk bisa saling menjaga, ya, supaya intangible asetnya utuh kebangun, ya. Jadi template-nya kita itu adalah kaya raya, bukan miskin, bukan kismin. Kalau kita masih miskin berarti masih ada perisai rejeki. Ya, jadi makanya istighfar terus teman-teman. Teman-teman mau kan ya kembali seperti itu ya. Apa ada di surat Ar-Ra'd ya ayat 11 ya yang mengatakan bahwa la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu. Allah tidak akan mengubah suatu kaum kecuali kaum tersebut yang mengubahnya. Itu itu adalah berbicara mengenai dari yang tadinya kaya raya menjadi tidak kaya. Itu. Yang tadinya nikmatnya seperti di surga menjadi tidak di surga. Karena segala sesuatu hal yang dari Allah itu pasti berefek surga, teman-teman. Itu, ya. Jadi awalnya ini kita ini memang kaya raya, ahli surga, penduduk surga. Illa qilang salamang salama. Apa ciri-ciri penduduk surga? Yaitu selalu menyebarkan keselamatan dan kesejahteraan. Itu. Nah, di Magnet Rizki dikenal bahwa eh, rezeki kita itu ada di kekayaan, di kemuliaan dan kebahagiaan orang lain. Gitu. Jadi eh, template-nya lagi-lagi kita adalah kaya raya. Karena semua yang ada diciptakan di atas muka bumi ini adalah untuk kita. Ya, di materi yang kemarin, template-nya kita adalah menjadi seorang khalifah. Khalifah itu lebih kaya, lebih canggih dibanding presiden, teman-teman. Udah, khalifah itu agennya Allah. Nggak mungkin kita nggak kaya raya itu nggak mungkin. Gitu. Jadi kita harus bisa merasakan kenikmatan surga dunia dan akhirat. Kalau kita belum bisa merasakan kenikmatan surga dunia, nah, istighfar. Karena dunia ini adalah bayangan menuju akhirat, gitu ya. Apalagi sekarang di zaman sekarang terasa sekali bahwa ada namanya elit global ya katanya kita di dunia kita ini diatur sama elit global, orang-orang kapitalis. Salah siapa? Salah saya. Ya Allah, saya salah, ampuni saya siap belajar. Gitu ya. Karena template-nya kitalah orang-orang yang punya modal banyak. Gitu, teman-teman. Ya. Jadi, saya salah, ampuni saya siap belajar. Ada di landasan Magnet Rizki, di Quran Surat An-Nur, kemudian Al-Anbiya, ya, bahwa bumi dan seisinya ini Allah wariskan kepada orang-orang yang soleh. Dan ya, orang-orang yang beramal soleh ini eh, kadang amal soleh ini dilakukan oleh mereka yang belum beriman. Makanya Allah kasih warisan di buka bumi gitu ya. Tapi di akhirat belum tentu gitu. Ya. Kemudian janji Allah jadi untuk orang beriman juga kejayaan dan kekayaan itu janji Allah. Itu sudah pasti. Jadi template-nya itu adalah kita ini adalah jaya dan kaya raya. Jadi kalau belum jaya dan kaya raya, istighfar. Buka perisai rezeki, turunkan garis kebenaran. Ya, kita istighfarnya harus tajam ke dalam, bukan tajam keluar. Begitu ya, Bun, teman-teman ya, Masya Allah. Jadi intangible asetnya itu adalah
Kita memiliki fitrah, eh, fitrah keimanan, fitrah tumbuh dan berkembang. Karena orang beriman itu pasti hidupnya tumbuh dan berkembang. Orang beriman itu growth mindset, bukan fixed mindset. Fixed mindset itu orang-orang yang males bergerak, ya. Orang beriman itu kan levelnya tadi hidupnya selalu berkah di atas orang muslimnya. Jadi hidupnya selalu berkah. Jadi selalu ingin bertambah terus manfaatnya. Itu. Fitrah keimanan, fitrah tumbuh dan berkembang, fitrah bahasa dan estetika. Nah, disiplin kasta ini adalah fitrah bahasa dan estetika. Selama ini bahasa kita ini, punten ya teman-teman ya, tidak disiplin kata. Ini saya mengutip dari para filsafat ya, para orang-orang yang ilmuwan mengatakan bahasa kita ini dikuasai oleh media yang belum tentu media itu benar. Padahal bahasa kita ini harusnya sudah dikuasai oleh iman kita, ya. Kenapa kita masih mengikuti bahasanya media? Ya media sekarang kan, kalau dulu kan media itu adanya media cetak ya, koran gitu ya. Kemudian eh, kita bagus sih membaca koran bagus gitu. Kemudian sekarang kan ada media digital ya, HP, TikTok, Facebook ya. Bahasanya aduh keren-keren banget ya. Punten itu bahasanya itu sangat-sangat tidak disiplin kata. Astagfirullahaladzim, ya Allah, saya salah, ampuni saya. Saya siap belajar, ya Allah. Ya, jadi kalau kita masih dengar kata-kata, wis, kok ada anak ngomong begitu, gitu ya. Apalagi sekarang, dengan adanya teknologi, segala sesuatu dibahas secara vulgar, termasuk seks. Ya, seks juga dibahas secara vulgar. Anak-anak SMP sudah ngerti, SD juga udah open BO. Ya, kemarin saya lihat ada kasus apa namanya seorang polisi ya open BO dengan anak SD dibayar 3 juta teman-teman. Polisi teman-teman itu. Saya istighfar, saya salah, ampuni saya siap belajar. Itu ya teman-teman ya. Itu. Jadi kita perlu menaungi, melindungi diri kita dengan memilih bahasa yang baik. Ya, tadi fitrahnya apa? Fitrah keimanan, fitrah tumbuh dan berkembang. Sebetulnya ada fitrah seksualitas dan gender, fitrah pribadi dan sosial, fitrah bakat dan heritage, kemudian fitrah bahasa dan estetika. Jadi bahasa itu membuat indah. Makanya orang beriman itu menjaga mulutnya, tidak berbicara kecuali berbicara yang bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat, lebih baik diam. Benci Itulah saya. keindahan Islam, itulah keindahan orang-orang beriman, teman-teman. Itulah intangible asset. Itu, ya. Silakan kalau ada pertanyaan, teman-teman. Sudah mau jam 8 ya, jam 7:57 itu teman-teman. Nanti kita pembahasannya kita lanjutkan besok ya. Tapi besok Al-Kahfi. Jadi mungkin Senin ya. Sabtu Minggu kita fokus ke keluarga aja dulu ya. Ya. Mungkin nanti ada lagi Senin. Jadi teman-teman nanti yang belum simak rekaman saya silahkan simak ya di YouTube Amazing Quantum Mbak Ria ya. Yang Amazing Morning itu. Silakan kalau ada pertanyaan teman-teman. Ini ada Endang Mustafa, Assalamualaikum. Ini Bapak atau Ibu nih, Endang Mustafa nih. Bu Titin, Assalamualaikum. Bu Titin tinggal di mana, Bun? Ya, ini sambil menunggu respon teman-teman ya, sambil kita silakan kalau ada pertanyaan. Jadi template-nya kita ini adalah kaya raya, teman-teman ya.
itu. Jadi ayo kita berjuang back to basic, kembali ke fitrah. Bahwa kita ini fitrahnya adalah menjadi seorang yang kaya raya. Karena kita ini adalah khalifah. Fungsinya kita itu khalifah dan caranya itu adalah bersenang-senang. Bersenang-senang happy ya gitu. Karena ternyata happy itu bagian dari riyadhah. Ya, karakter seorang beriman, karakter spiritual itu ada tazkiyatun nafs, kemudian riyadhah, kemudian taqarrub ilallah. Tiga unsur yang harus ada di dalam diri kita, teman-teman. Gitu. Jadi, disiplin kata itu adalah bagian dari kita kembali ke fitrah, back to basic, fitrah, bahasa, dan estetika. Selama ini bahasa kita itu dikuasai oleh media. Padahal bahasa yang paling indah itu adalah Al-Quran. Bahasa yang paling indah itu adalah orang-orang beriman. Dan bahasa ini memiliki energi. Dan bahasa yang keluar dari mulut kita itu adalah cerminan diri kita. Misalnya nih, kita eh, suka ngomongin orang bodoh, ya. Itu sebenarnya kita bukan lagi ngomongin orang, tapi kita lagi mengeluarkan energi kita. Energi kita, naudzubillah, berarti bodoh, gitu ya. Saya di jalan, di jalan. Iya Allah, macet, Bun, macet, macet. Itu itu berarti kita sedang mengeluarkan energi rezeki kita macet, macet, macet. Nah, untuk bilang tadi ya. Kita magnet rezeki itu kita ini sudah secara fitrahnya kita juga sudah menjadi magnet rezeki. Kenapa kita belum tidak menjadi magnet rezeki? Karena dosa-dosa kita. Gitu. Ya. Nah, disiplin kata ini tidak hanya mengenai mencari kata yang apa namanya yang bernuansa positif, tapi cari kata yang berenergi besar. Kenapa kita perlu kata yang berenergi besar? Supaya nyambung. Kita tidak hanya positive thinking, tapi positive feeling. Tadi positive feeling ada di mana, teman-teman? Ada di pikiran bawah sadar kita. Ada di neuron, ada di kolbu kita, ada di jantung kita. Itu. Ya, makanya jantung juga nanti insya Allah bakal sehat nih teman-teman. Kalau kita selalu positive feeling. Nah, positive feeling itu tidak bisa serta-merta kita dapatkan kecuali dengan positive motivation. Perbaiki spiritual kita. Yaitu apa? Memperbaiki niat. Memperbaiki niat, memperbaiki syariat. Niat kita itu adalah untuk Allah dan Rasulnya. Begitu ya teman-teman ya. Itu. Ya, Alhamdulillah. Jadi kita ini adalah internet ya yang paling canggih yang Allah ciptakan. Ya, dan kalau kita punya Google, kalau di eh, di Google ada Google Map gitu, kita juga punya Google Map. Google Map-nya apa? Google Map-nya adalah iman. Google Map-nya adalah hidayah dan taufik dari Allah. Dan Google Map-nya adalah jurus-jurus magnet rizki. Insya Allah semoga jurus-jurus magnet rizki ini adalah Google Map menuju kita menemukan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Gitu ya teman-teman ya. Nah, indi disiplin kata itu adalah indikatornya. Apakah kita sudah benar-benar eh, menjadi pribadi magnet rizki itu terlihat dari kata yang keluar dari mulut kita. Itu ya. Jadi katanya harus berenergi tinggi.
berenergi besar. Berenergi tinggi tuh nggak harus teriak-teriak, Pak, ya. Berenergi itu bisa kita raih dengan apa? Dengan tadi keyakinan terhadap Allah. Nah, nanti, nah ini belum selesai ya teman-teman. Ya, Senin nanti kita bahas lagi. Kaitannya dengan LOP apa? Dengan Law of Projection, dengan impian kita. Nah, nanti teman-teman sambil praktek ya, sambil praktek. Tadi teman-teman sudah paham ya mengenai intangible asset ya. Eh, kemudian mengenai bahwa kita ini template-nya itu adalah memang jadi pribadi yang kaya raya. Kalau belum kaya, maka ayo perbanyak istighfar, perbaiki diri kita. Itu. Jangan-jangan kita ini terlalu banyak suuzon, ya, yang yang mengurangi ilmu yang masuk ke dalam diri kita, gitu. Kemudian disiplin kata. Nah, sambil memperbaiki ini, teman-teman bikin impian, ya, sebanyak 50 impian. Silakan di buku, tulis teman-teman. Impian teman-teman. Ya, tulis. Di buku itu kan, kalau di buku biasa paling isinya satu halaman tuh ada eh, 29 30 ya. Berarti dua halaman tuh teman-teman tulis di buku kosong. Apa impian teman-teman tulis di situ? Itulah LOP teman-teman. Ya, syukur-syukur kalau ada papan tulis, tulis di papan tulis supaya keluarga juga pada ngeliat, supaya kita dan keluarga itu jadi satu, LOP-nya bareng-bareng, teman-teman. Ya, itu. LOP saya apa ya, Bun? Pengen lunas amanah. Nah, ya, tulis LOP-nya. Dengan kita terus memperbaiki diri, ya, kita terus dan tadi menuju iman itu, selain kita memperbanyak ilmu, kita memperbaiki bacaan Quran kita ya teman-teman ya. Akhlak kita dengan Al-Quran itu harus dekat. Dan memang template-nya dekat. Itu. Jadi ibarat produk teknologi, Al-Quran itu adalah panduan. Tidak mungkin suatu perusahaan bikin TV, bikin HP, bikin kulkas, tidak ada panduannya. Jadi itu harus melekat kita dengan Al-Quran. Ya, dan alhamdulillah ada Quranic vibration ya, dan kita dengan Al-Quran itu bertransaksi per huruf. Nah, makanya per huruf Al-Qurannya yuk kita perbaiki teman-teman. Bacaan per hurufnya diperbaiki. Ya, silahkan teman-teman boleh cari guru ngaji ya, atau kalau memang ya bun buru-buru bayar guru ngaji bun, saya utang saya masih banyak gitu. Ya, ya sudah, cari di YouTube gitu. Sambil ya, jadi YouTube itu gini loh teman-teman. Kita ini YouTube itu ibaratnya hanya kumpulan. Belajarnya sih ke Buya Yahya, ke Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, kemudian Ustadz siapa lagi? Banyak ya Ustadz itu. Jadi YouTube itu hanya jalan itu. Jadi bukan sambil kita nanti semoga Allah tambah lagi rezeki kita gitu ya. Mencari gurunya, guru ngaji, menemukan guru ngaji ya. Tapi lebih enak itu cari guru ngaji teman-teman. Silahkan teman-teman cari guru ngaji. Gitu. Saya di daerah Balaraja itu ada teman saya buka Halaqah Cinta Quran di sana. Di Kabupaten Tangerang dia buka di Cikupa, Balaraja, Tiga Raksa. Semoga Tenjo juga udah buka ya, cepet gitu. Karena Al-Quran itu memang kebutuhan kita teman-teman ya. Kita membutuhkan Al-Quran. Dan Al-Quran itu selalu ingin berdekatan dengan kita. Gitu. Ya, jadi tadi terus dengan terus memperbaiki Al-Quran, bacaan Quran kita yang belum
yang belum punya komunitas membaca Al-Quran, yuk bisa japri saya ya. Saya bikin Amazing Muslimah, teman-teman, supaya teman-teman termotivasi untuk baca Al-Quran bareng-bareng. Itu. Alhamdulillah, ini sudah masuk periode ke 29 mau 30 teman-teman. Itu. Satu sama terhubung, insya Allah kita luruskan niat karena Allah dan Rasulnya. Semoga Allah membimbing kita selalu menjadi pribadi yang lebih baik dunia akhirat. Gitu ya. Kita tutup dengan eh, salat maghrib rizki. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah Sadiqul Wa'dil Amin. Kemudian doa dari Nabi Isa, Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana idan li awalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Istighfar ya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, saya salah, ampuni saya siap belajar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, saya salah, ampuni saya siap belajar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, saya salah, ampuni saya siap belajar. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, ilaliko. Teman-teman, kalau mau ikut COMR, boleh juga japri ke saya ya. COMR itu Camp Online Magnet Rizky. Jadi kita bisa belajar Magnet Rizky. Eh, Bu Asma, ayo ikut camp online supaya di reminder lagi ilmu-ilmu magnet rizkinya ya. Semangat gitu. Eh, karena di situ itu seperti offline aja gitu. Bu Maisaro juga belum pernah ikut yang offline, ikut COMR aja dulu boleh teman-teman ya. Eh, supaya kalau saya ini teknik untuk supaya keluarga kita juga mengenal magnet rizki. Dikencengin aja tuh materi ketika nanti Pak Nas ya guru-guru memberikan materi, suaranya dikencengin biar keluarga kita ikut dengar semuanya. Gitu. Masya Allah, seru, seru, seru ya, CWMR itu seru. Alhamdulillah, selamat bersenang-senang teman-teman ya. Selamat memuliakan, membahagiakan orang lain ya. Terutama keluarga kita, Bu Farida, semangat ya. Insya Allah diberikan yang terbaik oleh Allah. Bagus banget ininya Quran Surat Al-Muluk ya. Teman-teman, Bu Farida lagi eh, ikut hafalan, lomba hafalan Quran, surat Yasin sama surat Al-Muluk ya Bun. Itu. Iya, Eh, pokoknya. dilombakan tingkat DPD kemudian tingkat DPW. Kemarin sudah lolos tahap pertama. Ya semoga lolos juga nanti ke DPW. DPW itu naik ke Serang gitu teman-teman ini. Nah, ini Bu Asma juga ini guru ya, guru PGA ya. Masya Allah. Dari mau kalau Bu Asma, Bu Titin, Bu Endang, Kak Bu Maisaro dari Balaraja nih, Bu Endang dari mana, Bu Titin dari mana ya. Maka nanti kita boleh-boleh japrian itu. Alhamdulillah Bu Barakallah. Kalau Bu Farida dari Setu, Tangsel itu. Alhamdulillah semangat ya. Insya Allah salam satu sama terhubung ya. Kita saling mendoakan menuju Indonesia lebih baik. Insya Allah. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya tutup ya Waalaikumsalam. teman-teman.